Ini adalah Chery Tiggo Cross tipe premium tahun 2025. Mobil ini merupakan SUV kecil yang baru diluncurkan di IMS 2025 untuk melawan segmen mini SUV seperti Toyota Race, Daihatsu Rocky, dan lain-lain. Sebenarnya mobil ini merupakan versi facelift dari Tiggo 5X, namun diberi nama berbeda. Walau akhirnya Tiggo 5X juga dihentikan penjualannya. Mobil ini sangat fenomenal karena harganya yang sangat terjangkau untuk fitur yang ditawarkan. Di bawah 300 juta untuk tipe tertinggi yang masih lebih murah dari para rivalnya, mendekati kelas Brio RS atau Agya GR Sport. Namun secara ukuran mobil ini sudah mendekati kelas HR-V. Pada kesempatan ini, saya akan test drive singkat mobil ini untuk mengetahui rasa berkendaranya. Masuk gede dan mobil menggelinding perlahan. Mobil ini terasa halus dan nyaman, masih tergolong kompak dan mudah dikemudikan. Melihat interior dan first impression berkendara bersama mobil ini, sama sekali tidak terasa seperti mobil di bawah 300 jutaan. Posisi duduknya cukup ergonomis yang memang agak tinggi. Joknya nyaman dan empuk dengan material kulit yang juga enak. Desain joknya sporty yang seperti bucket seat. Visibilitas lega dan cukup commanding. Peredamannya juga tergolong kedap di kelasnya. Suara luar dan road noise minim terdengar. Mesin mobil ini 1500 cc naturally aspirated yang tenaganya cukupan. Responnya cukup baik, tidak terlalu kencang dan juga tidak lemot. Terasa seimbang dengan para rivalnya yang menggunakan mesin yang sama. Mesin ini halus dan terasa cukup untuk pengendaraan sehari-hari. Mengendarai mobil ini benar-benar terasa up class dari harga yang ditawarkan. Banyak elemen yang biasa hadir di mobil mahal ditemukan di mobil ini. Salah satunya adalah pedal gas model organ yang terasa enak dibanding pedal gas biasa. Transmisinya CVT yang bekerja halus, responnya cukup natural, sudah jauh lebih baik dibanding CVT milik Wuling Alves. Responnya cukupan dan ia terasa halus, tidak ada simulasi perpindahan gigi dan terasa efisien. RPM dijaga terus rendah yang membuat kesan enteng serta effortless di berbagai kondisi. Ada mode manual di tuas transmisinya, walau belum ada pedal shift. Belum ada mode berkendara di mobil ini, namun uniknya setir bisa diatur berat atau ringan sesuai keinginan pengemudi, yang pengaturannya ada di head unit. Handling mobil ini cukup baik, setirnya feel-nya enak dan natural, responnya juga cukup baik. Sasis mobil ini terasa cukup mendukung. Dengan dimensi yang kompak, ia terasa lincah. Pengendaraan terasa solid dan cukup fun. Ketika manuver, body roll juga cukup minim. Kenyamanan mobil ini juga cukup baik, suspensinya terasa lembut dan efektif meredam jalanan. Bantingannya terasa cukup empuk, tidak sampai mengayun berlebihan, namun terasa nyaman. Mobil ini juga cukup refine di kelasnya. Ditambah jok yang nyaman dan desain kabin overall yang terlihat mewah dengan material yang berkualitas. Sangat menyenangkan berada di dalam mobil ini. Overall, mobil ini sangat menarik di harganya. Agak sulit mempercayai harga jual mobil ini dibanding apa yang didapatkan. Fiturnya sangat lengkap, desain cukup menarik, dan bahkan mobil ini tetap enak dikendarai. Tidak seperti brand China pada umumnya yang hanya jualan fitur. Banyak yang membandingkan mobil ini dengan para rivalnya, bahkan orang kerap membandingkannya dengan LCGC yang sebenarnya adalah Brio RS dan Agya GR Sport, di mana kedua mobil tersebut bukanlah LCGC. Namun memang harganya mirip.
Harga 269 juta untuk tipe ini sangatlah worth it melihat apa yang didapatkan. Mobil ini juga terasa solid serta up class. Ia bisa melawan dua segmen sekaligus, yaitu kelas Honda HR-V dan Honda WR-V, namun dengan harga yang lebih kompetitif. Mobil ini benar-benar terasa komplit dan minim keluhan. Sangat ideal untuk kebanyakan orang, hanya kita perlu melihat bagaimana after sales brand ini ke depannya.